Saudara, setelah dinaikkan ke penyidikan dan adanya upaya pemanggilan paksa para terlapor pagi tadi, bagaimana proses hukum kasus pencemaran nama baik antara Menko Luhut Binsar Panjaitan dan dua aktivis, Fathia dan juga Haris Azhar? Kita masih membahas hal ini bersama dengan Junifer Girsang, kuasa hukum Menko Luhut Binsar Panjaitan, dan juga Muhammad Isnur. Ini Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI. Pertanyaannya ke Mas Isnur dulu deh. Mas Isnur, ini pertanyaannya akan sama dengan pertanyaan untuk Pak Junifer nanti. Jadi ini sebetulnya mediasi yang gagal karena memang keduanya sebetulnya tidak mau ikut mediasi, atau memang cuma waktunya saja yang belum ketemu seperti yang tadi kalian berdua sempat sampaikan. Sebetulnya yang mana? Ya, catatannya, karena kan ada dua orang ya, ada Fathia dan Haris. Fathia pernah mengirimkan permintaan tanggal di waktu yang berbeda dengan tanggal yang pertama undangan kepolisian. Di tanggal permintaan tersebut, Pak Luhut tidak bisa. Jadi ada yang seperti itu juga, Mbak. Jadi kami melihat tiba-tiba kemudian ada selesai saja dianggap selesai mediasi. Itu yang kami kecewa ketika proses mediasi. Karena ketidaksungguhan untuk melakukan mediasinya. Itu terkait mediasi. Demikian, Mbak Livina. Jadi ada ketidaksungguhan. Kalau saya katakan mediasinya basa-basi, begitu bisa begitu, Mas Isnur? Ya, saya tidak bisa membahaskan seperti itu. Tapi kira-kira ini kan memang sama-sama gitu ya, kalau Pak Luhut bilang tugas negara, Fathia juga ada tugas gitu. Sebagai koordinator lembaga juga banyak undangan ke sana sini, banyak kegiatan juga. Jadi persis ketika misalnya Pak Luhut bisa, Mbak Fathia nggak bisa, bukan berarti kemudian sebagai sama-sama warga negara, Fathia nggak bisa dianggap tidak mau hadir. Harus seperti itu posisinya. Dan kami sudah menyampaikan fisik atau surat keterangan tugas kemana-mananya, punya keterangan bukti yang sama gitu. Demikian, Mbak. Pak Junifer, silakan ditanggapi. Baik, terima kasih Mas Isnur. Ada pertanyaan yang sangat signifikan dari Mbak Lidiana. Apakah ada niat untuk mediasi? Ini pertanyaan yang sangat signifikan. Sebenarnya dengan kehadiran klien kami 2 kali, ini sudah memperlihatkan keseriusan bagaimana ada mediasi. Sesibuk-sibuknya beliau selagi dia ada di Indonesia, beliau hadir. Sekali lagi, beliau tidak hadir pada saat beliau ada tugas negara bersama Presiden. Seluruh rakyat Indonesia tahu itu sekitar tanggal 20 Oktober sampai 8 Oktober. Setelah itu beliau tiba di Indonesia, diminta. Pak Junifer, kami perbaiki dulu sambungannya, Pak Junifer, sambungannya terputus. Saya ke Mas Isnur dulu deh. Iya. Sambil nanti kita akan lanjutkan pernyataan Pak Junifer. Mas Isnur, kalau Anda melihat sekarang proses mediasinya sudah bisa dikatakan gagal karena kasusnya naik ke tingkat penyidikan. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Selain tadi kalau Anda katakan ini nampaknya ada ketidaksungguhan, bahasanya seperti itu. Iya. Tadi kalau Pak Luhut datang 2 kali, Fathia pun datang 2 kali. Di waktu yang berbeda. Itu menunjukkan komitmen yang sama untuk berusaha bertemu dan bermediasi. Satu ya. Yang kedua adalah ini saat lanjut ke penyidikan. Ya sekarang klien kami ya akan menghormati dan menghadapi proses ini. Tidak ada pilihan lain. Ya tadi diperiksa ya kita jawab dengan pertanyaan yang Fathia periksa. Dan tentu Fathia kami sarankan juga menggunakan semua upaya-upaya yang dijamin oleh hukum, seperti menghadirkan saksi dari dia atau menghadirkan ahli dari dia, itu juga bagian dari upaya-upaya untuk memberikan fakta-fakta dan bukti-bukti. Demikian, Livina. Pak Junifer, saya kembalikan kesempatannya kepada Anda. Pak Junifer, silakan. Mohon maaf, tadi terputus ya. Saya review kembali masalah jadwal itu. Sekali lagi, Mbak Livina, saya sangat appreciate pertanyaannya. Apakah niat sangat berniat melakukan mediasi, terbukti setelah beliau kembali melaksanakan tugas negara, langsung dia komunikasikan kepada saya agar dilanjutkan mediasi, diatur waktunya, selagi saya ada di Indonesia, saya akan hadir. Makanya ditentukan 2 kali mediasi selagi beliau ada di Indonesia. Ya, ternyata teman-teman saya, Haris Azhar, Fathia, mempunyai alasan menyatakan ada tugas yang harus dilaksanakan.
ada hal yang khusus lagi. Yang terakhir mediasi mungkin Mas Isnur tidak mendapat informasi bahwa yang menentukan tanggal untuk pertemuan mediasi tanggal 29 Oktober itu rekan saya Haris Azhar sendiri. Ya, makanya saya komunikasikan kepada klien, tolong diatur Pak, klien kita langsungkan mediasi. Makanya langsung diadakan mediasi tanggal 15 November, Mas Isnur. Ya, ternyata rekan saya Haris Azhar Fathia Medianti juga tidak hadir. Baik. Ya, tidak hadir. Nah, inilah proses mediasinya. Ya, nah oleh karenanya ada hal lagi yang khusus yang saya terus terang aja sebagai rekan agak Azhar yang setelah dipanggil beliau tanggal 23 November, dicatat Mas Isnur, mungkin Mas Isnur tidak ada referensi, beliau membuatkan statement, malahan menyatakan akan buka-bukaan di pengadilan proses ini. Ya, katakan seperti itu. Nah, oleh karenanya kami sangat menghormati daripada rekan saya Haris Azhar. Kalau ini sampai ke pengadilan, tolong dibuka sejelas-jelasnya apa yang diketahui dan apa kelemahan dari Pak Luhut. Dan Pak Luhut sudah menyatakan kepada saya dan kepada rekan-rekan media bahwa dia kalau dipanggil di pengadilan. Baik, Pak Junifer. Oke. Saya ke Mas Isnur. Mas Isnur, selain pidana, ini kan ada juga gugatan perdata yang dilemparkan oleh tim dari Pak Junifer. Ini gugatannya nggak main-main, ada 100 miliar rupiah. Ini Anda tanggapannya seperti apa soal ini? Iya, tanggapan bukan hanya dari kami, Mbak, tapi juga masyarakat publik bisa menilai sebenarnya. Apa tujuan, apa motif, dan lain-lain dari Pak Luhut gitu. Bagi Fathia, karena saya pendamping Fathia, tentu setiap upaya-upaya itu kita akan hadapi ya. Kalau memang ini sudah ada, tapi kami perlu memverifikasi kembali apakah itu jadi ya, sejauh mana gitu. Ini saya klarifikasi dulu sebelum Anda lanjutkan. Pak Junifer, jadi digugat 100 miliar? Ya, itu upaya kami yang akan kami tetap tidak lanjutin untuk meminta pertanggungjawaban. Dan sekali lagi, bahwa kalau itu dikabulkan oleh pengadilan, kita sudah menyatakan tidak sepeser pun untuk kami dan Pak Luhut, tetapi untuk diberikan atau disampaikan kepada masyarakat di Papua. Oke, Mas Isnur? Dan tentu sebagai warga negara kepada pejabat pemerintahan Pak Luhut, masyarakat pun berhak menggugat Pak Luhut dalam tindakannya sebagai pejabat pemerintahan. Jadi juga kami mempertimbangkan hal-hal yang serupa gitu. Kepada pejabat pemerintah seperti Pak Luhut untuk menggugat, dan tentu ini kesempatan yang layak ya karena semua orang bisa melihat juga gitu. Seperti itu Mbak Livina. Dan untuk proses pidana yang sedang berlanjut ini saya berharap ya kepada kepolisian untuk kemudian memberikan kesempatan yang sama untuk memberikan pembuktian kepada Fathia dan Haris gitu. Seperti itu agar kemudian proses berjalan dengan fair dan juga berjalan dengan baik ke depan. Oke, Mas Isnur, kasusnya sudah naik ke penyidikan. Apakah siap ketika nanti usai pemeriksaan hari ini, kemudian Fathia dan juga Haris ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan? Ya, tadi saya tanya Mas Haris dan Mbak Fathia, bagi mereka tidak takut, mereka siap-siap saja. Mereka siap-siap saja. Oke, artinya saya konfirmasi lagi ke Pak Junifer, ini sudah naik ke penyidikan ya Pak Junifer ya, nggak ada jalan balik ya? Iya, kita sangat menghormati seluruh proses hukum yang berlaku ya. Kita tidak boleh intervensi. Kita serahkan kepada prosesnya, nanti kita lihat sampai di mana prosesnya. Sekali lagi, klien kami sudah menyatakan bahwa dia akan menghormati proses hukum ini dan siap dipanggil setiap saat untuk kepentingan proses sampai kepada pengadilan. Beliau sudah sampaikan itu. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kita nanti akan lihat seperti apa jalannya proses pemeriksaan juga hari ini, karena proses pemeriksaan juga masih berlangsung di Polda Metro Jaya. Terima kasih Pak Junifer Girsang, kuasa hukum Menko Luhut Binsar Panjaitan. Ada juga Muhammad Isnur, terima kasih. Ini Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, sehat-sehat Bapak-Bapak.